Halo teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Hari ini aku mau unboxing kartu baru aku. Jadi nanti kita coba ambil satu kartu ya. Atau ya bolehlah 4 kartu sekalian pick a card. Karena kartunya ringan banget menurut aku. So, sebelum pick a card, aku mau kasih lihat dulu namanya. Ini adalah Noharanda. Noharanda ini em, adalah seorang pelukis digital, jadi digital painter yang kalau kalau nggak salah base-nya itu dia tinggalnya di Inggris, di London, dan aku udah cukup lama follow Instagramnya dia. Jadi dia bukan seorang reader ya, jadi dia basically adalah seorang seniman, artis gitu ya, digital painting artist. Dan kalau teman-teman lihat misalnya mau cek di Instagramnya Noharanda, gambarnya tuh bener-bener cakep-cakep gitu, sangat-sangat feminin. Dan ya menurut aku karena aku juga perlu menyeimbangkan energi feminin sama maskulinku, jadi aku senang sesuatu yang juga sangat feminin seperti ini. Plus kalau aku lihat gambar-gambarnya di Instagram itu juga banyak gambar pose-pose yoga gitu ya yang dia lukis gitu. Dan uh, ini aku beli langsung di Etsy ya. Jadi Etsy itu tulisannya ETSY, jadi kayak e-commerce marketplace lah, marketplace-nya biasanya orang-orang luar gitu ya, Eropa, Asia juga di situ, kemudian Amerika, mereka juga kalau punya sesuatu buat diperjualbelikan mereka taruh situ, dan biasanya memang itu tempatnya para seniman untuk memperjualbelikan karyanya. Bahkan ada kok reader-reader yang juga menjual jasa-jasanya di Etsy, etsy.com. Nah, jadi pada suatu hari aku melihatlah dia memposting Instagram tentang kartu-kartu ini gitu kan, dan dia bilang kalau mau dapetin bisa beli di Etsy. Dan aku rasa nggak akan masuk Indonesia kecuali kalau ada orang Indonesia mau beli terus mau dijual lagi, cuman kayaknya nggak bakal, soalnya dia pakai mata uangnya pound sterling. Jadi kalau buat orang ya Inggris mungkin itu nggak mahal ya, tapi karena aku belinya pakai rupiah, ke pound sterling tuh tinggi banget. Jadi aku beli dengan bea masuknya sendiri, masuk ke Indonesia kemarin uh, kurang lebih menghabiskan biaya 700 ribuan. Jadi aku nggak kebayang kalau ini diimpor sama orang kemudian dijual lagi mungkin bisa jadi sejuta gitu. uh, Yuk kita lihat ya kayak apa. Ini sih tipis banget, kelihatan banget lah dia bikin project ini tuh sebenarnya untuk lucu-lucuan aja, karena ini bukan kartu oracle, ini tuh kartu afirmasi. Jadi di setiap gambarnya itu ada penjelasan kayak I choose to feed my mind and soul, kemudian uh, di belakangnya ada penjelasannya kayak apa sih maksudnya feeding your mind itu gitu kan, sorry. Terus abis itu kertasnya juga cukup tipis ya, dan aku sih suka dia gedenya tuh pas banget di tangan dan ringan, jadi kalau di shuffle gitu tuh enak. Bentar, ini kartu depannya kayak gini by the way, cantik banget ya, cewek banget. Jadi kalau di shuffle tuh dia bisa mental-mentalan gitu, dan aku tuh senang sama kartu mental karena itu benar-benar bisa apa sih menurut aku nggak usah perlu mikir lama-lama, dan aku selalu merasa kalau ada kartu mental terutama 1 biji doang ya, itu berarti udah pesan semestanya yang mental itu. Terus ada kayak gini, jadi rata-rata dia pakai pose yoga, dan dia nulis afirmasinya I embrace where I am now, aku menerima gitu, aku mensyukuri di mana aku berada sekarang. Lalu ada penjelasannya. Nggak semuanya pose yoga kayak gini nih. Where there is a will, there is a way. Ini kan cuman gambar cewek lagi nulis gitu. Cakep ya. Suka sih, aku tuh suka banget. Dan energinya sangat sangat ringan gitu.
Tuh. Tuh, ini juga I am magical. Jadi aku rasa ini akan aku pakai reading untuk hal-hal yang berkenaan dengan masalah cewek gitu kan. Terutama nih nanti kalau aku mau bikin relationship, toxic relationship class gitu, ini cocok banget. Karena cewek-cewek Indonesia terutama sering nggak tahu batasannya mana yang toxic mana enggak, dan kartu ini tuh sangat empowering perempuan. My dreams are valid tuh. Aku paling suka ini. I am my own sunshine. Pas banget kan sama belakangnya tuh. Aku lagi pajang lukisan aku. Sunflower tuh bunga matahari. Dan pas banget sama ini. I am my own sunshine. Sorry ya kalau jelek tulisannya. Apa lukisannya. Karena memang cuman asal-asalan. Dan si I am my own sunshine ini kenapa aku suka? Karena dia benar-benar ngebahas tentang self-love. Jadi kak dia bilang, only when you love yourself, you can truly love and be loved. Hanya ketika kamu benar-benar cinta sama diri kamu sendiri, baru kamu bisa mencintai dan dicintai. Be your own lover, be your own sunshine. Jadilah kekasih hati kamu sendiri. Jadilah cahaya bagi kehidupanmu. Ya, kita jarang dengar itu di Indonesia, bahwa kita bisa kok jadi kekasih untuk diri kita sendiri gitu. Dan kalau ada orang yang sudah bisa melakukan itu tuh hidupnya sebenarnya enak banget. Dia benar-benar nggak butuh untuk dilengkapi oleh orang lain. Kalau ada ini, I choose to live in the now. Ini ada pose yoga lagi. I will be gentle with myself. I choose joy, I choose surrender. Ini juga aku suka banget. Karena aku kadang-kadang susah untuk surrender ya. I am love. Ini juga. Ratu cantik banget ya. Kita sendiri tuh sebenarnya adalah cinta itu sendiri, teman-teman. Kita nggak perlu dapetin cinta itu dari orang lain. Kita harus sadar bahwa kita itu adalah cinta itu sendiri. Ini I choose to be still. Ya, kurang lebih kartunya gambarnya kayak gini. I choose to be guided by love. I am worthy of love. So, ini adalah contoh healthy relationship. Jarang banget kita bisa ketemu laki-laki yang mau seperti ini. Udahlah ya digendong gitu ceweknya kan. Terus dia masih mau bikinin kopi. Dan lihat gelasnya ada 2 loh. Bukan kopi untuk dia sendiri, tapi dia mau bikin kopi untuk perempuannya. Buat teman-teman yang single, carilah laki-laki yang kayak gini, yang nggak malu, misalnya tidak terbatas oleh dia gendernya apa ya. Dia mau masakin kamu, dia mau melakukan hal-hal yang kalau dalam budaya kita tuh itu sebenarnya adalah tugas perempuan. Dia mau melakukan tugas-tugas perempuan. Carilah laki-laki yang kayak gitu. Karena orang yang tidak malu dengan gender role yang ketukar-tukar itu biasanya menunjukkan orang yang sebenarnya sangat open minded gitu. Jadi kayaknya nggak akan jadi seseorang yang toxic. Ya. Tuh. Balik. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nih masih banyak banget kartunya. Ada berapa sih? Aku nggak tahu dia kartunya ada berapa. Mungkin 40 lebih ya. Biasanya sih 44. Kita coba yuk. Kita coba di reading.
teman-teman bisa pilih 4 ya. Kira-kira buat teman-teman apa? 1 ini kita jadikan reminder ya, pengingat aja dari semesta. 2 3 Oke, 4. Silakan pilih nomor 1-nya di sini, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sambil kita lihat gambarnya, kita baca. Yang dapat kartu nomor 1, what separates dreams and reality is action. Nih kamu bisa baca sendiri bahasa Inggrisnya ya. Cakep ya, liatin gambar. Oke, jadi teman-teman yang pilih kartu nomor 1 sebenarnya kayak dia bilang nih, action ya. Teman-teman tuh udah tahu, punya impian gitu. Kamu udah punya impian, kamu udah punya visi, dan kamu juga udah tahu apa sih langkah-langkah yang harus diambil menuju ke sana. Jadi planning kamu tuh udah rapi sebenarnya. Nah, masalahnya kamu mungkin belum take action sama sekali gitu. Jadi ada yang menghambat nih, ada perasaan takut salah gitu, atau takut gagal gitu kan. Nah, kartu ini bilang jangan mau ditakutin sama pikiran gitu kan, karena itu yang paling sering membuat orang hidupnya jadi stuck adalah tidak berani memulai. Mulailah dari kecil aja, nggak apa-apa, yang penting actionnya ada. Karena percuma kamu cuman bermimpi, kamu punya impian macam-macam, kemudian kamu tidak berani untuk memulainya. Misalnya pengen ini nih, kayak aku deh misalnya ya, aku contoh paling simpel aja dan paling real buat aku. Misalnya aku pengen punya mobil, uangnya udah ada sebenarnya gitu kan, tapi nggak berani-berani untuk dilakukan gitu. Karena apa? Mungkin dulu aku takut kalau misalnya aku bayar nih DP-nya gitu ya, aku takut nanti uang yang lain, kebutuhan aku jadi tidak terpenuhi. Padahal ada gitu, aku udah sisihkan misalnya ini untuk mobil, ini untuk makan gitu ya. Cuman selalu ada pikiran kayak, jangan deh nanti takut ada apa-apa, mungkin uangnya perlu. Nah gitu ya, jadi ketakutan-ketakutan yang kayak gitu tuh hanya akan mengulur-ngulur waktu, menunda-nunda, sampai pada akhirnya udah banyak waktu terbuang dan kamu tidak pernah maju untuk melakukan itu. Sama kayak orang pengen menikahi seseorang atau pengen mencoba hal baru gitu ya. Sarananya udah ada, Tuhan udah kasih waktu, udah kasih rezekinya, udah kasih lampu hijau lah. Cuman pikiran tuh kayak, aduh nanti kalau salah gimana, atau gue salah langkah gitu kan. Kayak aku tadi, nanti kalau misalnya uangnya kurang gimana buat yang lain-lain, kalau ada keperluan mendesak tahu-tahu harus butuh uang besar gimana gitu. Sampai akhirnya itu udah mungkin ada kali ya hampir 1 tahun penundaan itu aku lakukan gitu, karena dengan pikiran nanti kalau ini gimana gitu. Sampai akhirnya aku pikir sayang ya gitu, uangnya jadi kepake buat yang yang tidak terlalu perlu, jadi buat beli apa gitu kan. Padahal itu kalau dibelikan pada saat itu juga dipakai misalnya untuk mendp mobil, mungkin gue udah punya mobil sekarang gitu kan. Dan insya Allah uang sih ada aja gitu, karena ada pekerjaan gitu. Jadi mulai aja dari hal kecil. Misalnya pengen punya rumah rapi, nah mulailah membuang barang-barang yang nggak perlu. Dan jangan lagi punya pikiran bahwa nanti kalau perlu gimana, kalau gue butuh ini suatu hari nanti.
kamu ingat-ingat aja sudah berapa lama kamu menyimpan barang itu, kan ternyata nggak dipakai-pakai, bahkan mungkin kamu lupa kamu pernah punya barang itu. Terus project juga ya. Aku sangat merasakan betapa bermanfaatnya memulai sesuatu dari hal kecil. Karena manusia itu sebenarnya pengen semuanya instan dan langsung besar. Dan pada kenyataannya kepengenan dan kapasitas seringkali nggak ketemu gitu. Jadi sebenarnya kita ya harus tahu diri juga. Kadang kita harus mulai dari kecil aja biar nggak membebani diri sendiri, dan seiring dengan waktu kita bisa menambah porsi action kita. Yang terakhir misalnya contoh ingin langsing nih ya, misalnya ingin langsing, nggak bisa tuh diet ekstrim tuh udah pasti nggak bakal berlangsung lama. 2-3 bulan pasti kamu akan kembali ke pola makan yang lama. Jadi mulailah dari kecil-kecil, misalnya kurangin porsi makannya gitu kan. Tadinya misal makannya 1 piring, kurangin jadi setengah gitu. Itu aja dijaga selama 1 bulan dulu. Nanti makin diganti lagi gitu. Diganti misalnya biasanya suka makan junk food atau suka makan fried chicken dari restoran. Cobalah misalnya menggoreng ayam sendiri, terus minyaknya diganti gitu ya dengan minyak yang lebih sehat dan tidak banyak minyaknya. Itu kan langkah-langkah kecil yang kalau kita lakukan dengan konsisten, itu akan menjadi hasil yang baik dan besar gitu. Ya, jadi apa yang memisahkan impian dengan kenyataan adalah action. Ya, jadi kalau jaraknya impiannya di sini, kenyataan kamu di sini, untuk menuju ke sana kamu perlu action. Gitu ya. Jadi jangan mimpi, jangan ngomong aja, harus ada action ya. Ini yang nomor 1. Yang nomor 2, I choose to live in the now. Gitu. Ya, bisa dilihat gambarnya. Ini buat teman-teman yang punya kebiasaan planning ke depan kejauhan, atau buat teman-teman yang kepalanya sibuk banget nih karena mungkin pekerjaannya sibuk dan jadinya kita stres gitu. Kita stres, kita jadi sering cemas dan nggak bisa berpikir dengan baik, nggak bisa berpikir jernih. Sebenarnya ketakutan, kecemasan itu karena kita tidak berada di saat ini, di momen ini, in the now ya dia bilang ya. Jadi kalau misalnya banyak khawatir gitu, aduh nanti gimana kalau misalnya si ini nggak balik lagi, misalnya berhubungan dengan cowok atau apalah, pokoknya kejadian-kejadian yang sebenarnya belum terjadi, terus kita udah takut duluan. Gitu kayak kemarin tuh aku pas free reading sempat dapet ada yang nanya, dia pengen memulai suatu hubungan tapi dia takut terluka gitu kan, padahal mungkin si cowoknya ini udah nembak gitu, udah ngajak, tapi dia takut terluka. Nah gini loh, luka atau rasa sakit itu akan ada terus selama kita hidup kan, tapi bagaimana kamu bisa menikmati hidup kalau selalu berpikir jelek untuk hal yang di depan. Nah kalau udah kayak gitu, ingetin lagi saat ini kan itu tidak terjadi gitu. Dan suami itu juga sering ingetin aku gitu, ketika aku udah khawatir segala macam, dia akan membawa aku untuk mengingatkan, hey saat ini kan kita masih bisa begini gitu, kita masih ada di sini, aku masih ada di sini gitu kan, kita masih punya sandang pangan papan yang cukup, kita hidup baik-baik saja gitu ya. Jadi buat teman-teman yang punya kekhawatiran di depan, sebaiknya sering-sering untuk ngingetin diri bahwa keadaan sekarang tuh baik-baik saja gitu. Jadi jangan sampai karena cemas dan khawatir kita melakukan sesuatu tuh dengan membawa energi cemas dan khawatir itu, kayak misalnya cari uang gitu ya, kita bekerja dengan ketakutan bahwa biar nanti nggak kekurangan, biar nanti tetap ada uangnya gitu. Nah energi cemas dan khawatir itu kan nggak bagus ya, karena geragas banget gitu. Akhirnya apa? Pekerjaannya jadi energinya nggak baik, kemudian yang timbul adalah hawanya hawa serakah gitu, karena ada energi berkekurangan terus gitu loh, bukan berkelimpahan. Nah jadi teman-teman yang
khawatir-khawatir akan kurang di masa depan. Cobalah belajar untuk live in the now, sadari apa yang kamu punya saat ini. Gitu. Napas aja sebentar, duduk, kemudian lihat ke sekeliling kamu. Oh, aku masih punya perabotan yang enak. Aku masih punya gadget yang canggih. Aku masih bisa makan 3 kali sehari. Nah, itu disyukuri. Dan itu seharusnya mengingatkan kamu bahwa selama ini kamu doing well. Kamu dipelihara sama Tuhan bahwa selama ini kamu masih bisa hidup dengan baik gitu ya. Dan di situ harusnya timbul keyakinan bahwa sekarang aja gue dipelihara sama Tuhan, apalagi nanti. Gitu. So, I choose to live in the now. Hiduplah di saat ini, punya planning gak apa-apa, tapi jangan sampai planning itu bikin kamu khawatir. Dan kalau sudah khawatir, bawa lagi diri kamu ke momen ini. Dengan nafas, dengan meditasi, dan sadari apa saja yang ada di sekeliling kamu, sadari siapa aja yang ada di sekeliling kamu, dan bersyukurlah atas itu semua. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, I choose to go through what I'm going through. Ya, jadi dia bilang apapun situasinya, selalu ada kesempatan untuk bertumbuh di situ. Jadi buat teman-teman yang ini mengalami situasi yang sangat sucks, situasi yang sangat gak enak banget gitu ya. Nah, aku ingat pesan guru yoga aku. Dia dari dulu selalu bilang, selalu punya milikilah kemampuan untuk melihat sisi positif dari semua hal. Karena kalau kita sudah bisa kayak gitu, ibarat kata kalau kita jatuh, kita nggak sakit-sakit amat. Kalau kita sedih, kita nggak sedih-sedih amat gitu. Nah, itu adalah nasihat yang kayaknya gampang ya diucapin, tapi dilakuinnya harus terus-terusan, nggak bisa, oh udah nih gue udah berhasil nih melihat sisi positif dari satu hal. Kemudian besok nggak dilakuin lagi. Lakukan itu terus sampai akhirnya kamu bisa melihat bahwa situasi apapun itu nggak ada yang salah, ngerti kan? Dalam situasi apapun selalu ada kesempatan untuk kita belajar. Jadi buat teman-teman yang sekarang juga lagi ngalamin dalam tanda kutip ya, kesialan, musibah, apes gitu ya. Entah itu belum dapat pekerjaan, atau entah itu belum bisa bayar cicilan gitu. Coba sadarin aja, apa sih yang sudah saya lakukan misalnya ke belakang gitu ya. Sampai saya misalnya belum bisa nih melakukan hal ini, hal itu. Biasanya keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan itu sebenarnya ulah kita sendiri, atau akarnya sih dari kita sendiri. Nah, kalau kita sudah sampai sadarkan bahwa, oh iya ya, gue begini karena gue nggak ngomong sih sama dia nih gitu kan, gue nggak berani taking action, atau gue belum bisa bayar cicilan karena gue boros kali nih ya kemarin tuh. Nah, dengan menyadari hal itu aja kan kita jadi belajar bahwa ada kesalahan yang kita bikin di masa lalu, makanya kedepannya jangan diulangin lagi gitu. Dan misalnya pun bukan karena kita nih ya, contoh deh, misalnya bukan karena kita, tapi kita terkena sesuatu gitu ya, terkena efek orang marah lah atau apa, kita masih bisa kok berpikir positif. Misalnya kita nggak salah apa-apa, tapi dia kok marah-marah sama kita. Nah, oke lah, mungkin kita bete ya, tapi kita bisa kok mikir, oke, di sini gue diuji nih kesabarannya gitu ya. Kalau kita bisa pilih pikiran bahwa mungkin orang itu lagi having a bad day, mungkin orang itu habis berantem sama istri atau suaminya, atau orang itu simply mungkin belum makan gitu kan. Orang belum makan tuh juga emosian loh, jangan salah ya. Jadi situasi apapun teman-teman, segimana saksnya, biasakan untuk berpikir positif. Ini bukan toxic positivity ya. Aku tidak mendinai atau tidak menyangkal bahwa situasi-situasi tertentu pun punya dampak emosinya ke kita, emosionalnya. Tapi mau sampai kapan kita mengeluhkan itu? Itu aja. Ibarat kata kamu sedih nih. Kamu punya waktu 24 jam. Kamu punya pilihan mau sedih selama 24 jam atau
Aku mau kasih waktu diriku sedih sejam deh. Sisanya aku akan berusaha belajar apa sih yang mau Tuhan kasih ini. Kenapa nih gue dibikin sedih? Ada pelajaran apa di balik itu? Ya, it's your choice. Pilihannya semua ada di kamu. Mau reaksinya buruk, silahkan. Mau reaksinya memilih untuk, oke, buruk sebentar deh, abis itu gue trying to learn something, mencoba mempelajari sesuatu dari itu. Ini yang ketiga. Dan yang terakhir, I am more than enough. Aku lebih dari cukup, ya. Jadi di sini kartunya mau ngingetin bahwa teman-teman itu adalah makhluk yang utuh. Kamu itu cukup. Kamu tidak kekurangan apapun. Gitu. Meskipun mungkin di mata orang kayaknya, oh dia kurang putih ya, dia kurang cantik ya, dia kok nggak punya pasangan ya, gitu. Kok dia belum kerja-kerja juga sekarang ya, gitu. Masyarakat itu akan selalu begitu. Nanti kamu punya pekerjaan, nanti ada hal lain lagi yang dibilangin, yang diomongin dari sisi negatif ya. Kurang inilah, kurang itu, udah punya pasangan, habis itu kok belum nikah juga, ntar udah nikah kok belum punya anak juga, ntar kalau udah punya anak kok belum nambah juga gitu kan. Jadi jangan sampai omongan-omongan itu tuh menjadi standar hidup kamu. Kamulah yang menentukan standar hidup kamu. Kalau kamu menjadi single misalnya, mandiri gitu kan, berdaya, jadilah yang terbaik. Jadilah single yang terbaik, yang paling berdaya gitu. Dan jangan sampai nilai diri kamu itu ditentukan oleh hal-hal di luar kamu gitu. Jangan sampai kamu merasa bahwa kalau nggak punya ini, kamu kurang. Kalau kamu nggak bisa membahagiakan si ini, kamu tidak berguna. No, kamu datang ke dunia gitu ya, lahir ke dunia tuh nggak bawa apa-apa loh teman-teman. Kita nggak bawa apa-apa. Bahkan nama pun kita tidak punya. Jadi kita hanya hadir di situ aja, di bumi, diciptakan Tuhan aja sudah utuh banget gitu loh. Jadi jangan sampai kita lupa diri, kemudian mengasosiasikan value kita, harga diri kita dengan achievement, dengan gaji, dengan prestasi, dengan seberapa banyak rumah yang kita miliki, dengan pasangan kita, anak-anak kita. Jangan sampai kita mengasosiasikan bahwa itulah kita. Karena kalau sampai kita bilang bahwa itulah kita, kemudian itu diambil semua oleh Tuhan, maka hilanglah jati diri kita. Jadi dari sekarang, belajar untuk melepas-lepaskan label-label itu. Jadi apapun, ketika apapun diambil dari kita, kita tidak kehilangan diri, karena orang kita lahir juga nggak bawa apa-apa. Kita mati tidak bawa apa-apa gitu, karena jiwa ini sudah utuh. So you are enough, kamu tuh utuh. Kamu cukup, nggak kurang satu apapun. Jangan merasa tidak cantik, jangan merasa tidak keren gitu ya. Itu cuman mata manusia aja yang menilai. Karena Tuhan tidak menilai kita dari situ. Gitu. Ini yang terakhir. Itu aja. Semoga bermanfaat, semoga kamu suka semuanya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.